Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya kepengen cerita tentang suatu memori sejarah. Sejarah tentang pernikahan Rasulullah dengan Zainab. Sejarah itu sangat penting, seperti kata Pak Soekarno, jangan sekali-kali melupakan sejarah atau jas merah, karena dalam sumber hukum Islam yang tertinggi, yaitu Al-Quran, 2/3 Al-Quran saja berisi sejarah, berisi tentang Allah bercerita kepada hambanya. Banyak sekali sejarah yang tercatat di dalam surat-surat dalam Al-Quran. Contohnya, kalau kita lihat surat Maryam, itu isinya sejarah. Surat Yusuf, sejarah. Al-Qasas, sejarah. An-Nazi'at, sejarah. Al-Anfal juga berisi sejarah. Banyak sekali sejarah dalam Al-Quran. Makanya kalau kita seneng banget mentadaburi ya terjemah Al-Quran tuh sebenarnya seru, asik dan menyenangkan. Karena di situ banyak sekali cerita-cerita sejarah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran gitu. Oke, sekarang ceritanya dimulai. Waktu itu kejadiannya di Madinah, Saudi Arabia. Sudah sekian tahun ya dari pasca hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Zainab itu menyimpan rasa cinta kepada Rasulullah. Sebetulnya gak cuma Zainab aja. Banyak perempuan-perempuan Madinah, cewek-cewek Madinah itu menunggu dilamar Rasulullah. Karena banyak yang menyukai Rasulullah, termasuk Zainab. Dan sesuatu yang ditunggu-tunggu itu ternyata tiba. Pada suatu hari Rasulullah datang ke rumah Zainab. Tapi Rasulullah tidak sendirian. Rasulullah bersama putra angkat beliau yang sekaligus sahabat, yaitu Zaid bin Thabit. Zaid adalah satu-satunya sahabat yang namanya tertulis langsung dalam Al-Quran, Zaidun. Padahal ada kisah Rasulullah bersama Abu Bakrin Siddiq ketika bersembunyi di gua Sur ya, di gua Sur. Ketika Abu Bakrin sama Rasulullah mau hijrah, kan sembunyi dulu. Nah, waktu itu yang ayatnya itu la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, sungguh Allah bersama dengan kita. Kemudian ayatnya itu menceritakan tentang Allah berfirman yang artinya, dan ketika sahabatnya berkata. Nah, di situ kan sebetulnya sahabatnya itu Abu Bakrin Siddiq, tapi Allah tidak menuliskan langsung nama Abu Bakar ya dalam Al-Quran, tetapi istilahnya sahabatnya. Tapi dalam Quran kalau nggak salah surat An-Nur atau At-Tahrim itu saya lupa, Zaidun itu langsung tertulis letterlek dalam Al-Quran, itu tidak diwakilkan dengan istilah yang lain. Satu-satunya sahabat yang namanya tertulis langsung dalam Al-Quran itu putra angkat Rasulullah, Zaid. Rasulullah datang bersama dengan Zaid. Zainab seneng banget tuh. Dikira Rasulullah mau ngelamar Zainab. Ternyata apa? Rasulullah kemudian mengatakan kepada Zainab, aku melamarmu untuk putraku Zaid.
Zainab kaget kan. Aduh, ternyata yang lamar bukan Rasulullah nih. Ya, jadi Rasulullah melamar untuk Zaid. Jadi yang mau nikahin Zainab itu Zaid. Sebenarnya kecewa juga ya Zainab. Tapi ya udahlah, kata Zainab, udahlah, aku terima aja gitu. Nikah saksinya Rasulullah. Pas ngelamar juga Rasulullah yang itu ya, yang melantarkan gitu. Sebenarnya Zainab cukup kecewa dengan kejadian itu, tapi apalah daya, diterima aja dulu. Begitu berumah tangga, Zainab sama Zaid ternyata apa nggak cocok. Dikit-dikit bertengkar ya kan. Terjadi perseteruan terus-menerus dalam rumah tangga Zaid dan Zainab. Tidak sakinah, tidak harmonis. Karena memang pernikahan mereka ya dari Zainab sendiri tidak didasari dari rasa cinta gitu. Akhirnya mereka lelah dalam terjadi perseteruan dalam rumah tangga. Akhirnya curhat kan ke Rasulullah, ya Rasul, kami memiliki masalah rumah tangga gitu. Kami tuh sering gak cocok, dikit-dikit bertengkar. Ada aja yang salah. Naruh barang salah jadi bertengkar. Masak kurang enak salah jadi bertengkar misalnya. Tapi kata Rasulullah, sabar, itu ujian rumah tangga. Harus disabari ya, lebih banyak berzikir kepada Allah, sering sholat sunnah dan sebagainya gitu. Ya udahlah, pulang lagi ke rumah mereka. Sampai di rumah, berhari-hari berumah tangga, bertengkar terus. Curhat lagi ke Rasulullah. Ya Rasul, kami tuh gak cocok, kami gak sakinah nih. Kami sering dapat masalah. Rasulullah masih bilang sabar. Balik lagi ke rumah. Zainab tuh sering nangis sebenarnya. Sholat nangis curhat sama Allah, ya Allah. Sebenarnya saya cintanya bukan sama Zainab. Aduh, saya jadi ikutan sedih. Saya tuh cintanya sama Rasulullah, ya Allah. Tapi kenapa saya nikahnya sama Zaid gitu? Zainab itu sering nangis dalam sholat, curhat. Dia tuh bermunajat gitu, mencurhatkan masalah hidupnya. Nah, Allah punya rencana lain ternyata. Pada suatu hari, Allah bilang nih ke Rasulullah gitu, Muhammad, nanti kalau Zaid sama Zainab datang ke kamu, mendatangimu gitu, bilang ya, suruh mereka untuk bercerai. Ya, bercerai, pisahan aja udah. Karena gak sakinah rumah tangganya, cekcok terus. Nah, ternyata beberapa hari kemudian Zaid sama Zainab datang lagi. Tapi Rasulullah tidak, karena gak tega gitu, gak tega nyuruh orang lain cerai. Rasulullah itu gak tega. Jadi ini gak manut nih sama Allah. Bilangnya tetap sabar. Kalian sabar ya. Itu tuh ujian rumah tangga. Diterima aja dulu gitu. Padahal Allah udah memerintahkan nih. Bilang ke mereka suruh pisahan aja, cerai aja. Nah terus begitu mereka pulang, kan Allah tahu nih. Allah bilang lagi ke Rasulullah, Muhammad, kok kamu gak ngebilangin apa yang aku bilang sih? Maaf ya Allah, aku tidak terlalu tega untuk mengatakan itu kepada mereka. Kamu jangan kayak gitu dong gitu. Katakan saja apa yang aku perintahkan. Terus ya sudah kalau begitu ya Allah, karena ini perintah kan, seorang rasul kan harus sami'na wa ata'na. Saya dengar ya saya taat, saya dengar saya lakuin walaupun gak tega, walaupun sedih, walaupun tertekan, terpaksa gitu. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada mereka, aku telah mendapatkan perintah untuk berkata kepada kalian bahwa kalian bercerai saja, pisah. Ya sudah kan, mereka nurutin karena ini perintah Allah. Ya udah kalau gitu kita cerai. Zaid berpisah dengan Zainab. Nah
Kan kalau udah cerai perempuan tuh punya masa idah kan, nggak boleh langsung dinikahin. Nah ternyata setelah beberapa bulan Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah untuk menikahi Zainab. Astagfirullahaladzim. Jadi Rasulullah menikahi mantan istri putra angkat beliau karena perintah dari Allah. Karena Zainab berdoa terus kan kepada Allah, ya Allah saya tuh cintanya sama Rasulullah, saya cintanya sama Rasulullah gitu. Nah Allah mungkin sudah menetapkan bahwa Zainab akan menjadi jodoh Rasulullah gitu, tapi melalui jalan lain. Maksudnya dinikahkan dulu dengan Zainab, kemudian dengan Zaid, kemudian setelah itu baru bisa menikah dengan Rasulullah. Setelah turun perintah untuk menikahi Zainab ya apalah daya kan, karena itu perintah, maka Rasulullah akhirnya menikahi Zainab dan mereka membangun rumah tangga hingga Rasulullah wafat, dan Zainab otomatis menjadi Ummul Mukminin. Alhamdulillah, berarti impian Zainab karena sangat mencintai Rasulullah itu kesampaian, menikah dengan Rasulullah. Padahal banyak perempuan-perempuan Madinah yang menunggu dilamar oleh Rasulullah. Jadi sebenarnya banyak sekali istri beliau yang beliau nikahi itu karena perintah. Sebenarnya selain Zainab ada lagi yang Rasulullah menikah itu karena perintah. Sofia contohnya. Sofia juga dinikah Rasulullah itu karena perintah dari Allah. Sebenarnya bukan karena kemauan Rasulullah sendiri. Tapi ini cukup cerita tentang pernikahan antara Rasulullah dengan Zainab. Ini melatih kesabaran ya. Kalau kita punya keinginan, ternyata kadang Allah itu nggak langsung jurus ke tujuan kita langsung ke titik itu. Allah tuh belokkan dulu ke kanan, belokkan dulu ke kiri, supaya melatih kesabaran kita, bikin kita supaya sering bermunajat kepada Allah. Terus ya karena logika manusia itu bukan logika Tuhan. Manusia itu sebenarnya nggak ngerti dengan urusannya sendiri. Kalau logika Tuhan itu namanya logika Rabbaniyah. Nggak nyampe, kita mikir ke logika Rabbaniyah itu nggak nyampe. Makanya kita taat aja, sabar, tapi ya dengan usaha ya. Sabar juga usaha. Sama-sama belajar. Sepertinya sekian cerita untuk sejarah yang satu ini. Semoga bermanfaat dan semoga menambah pengetahuan kita dan sekaligus keilmuan tentang pengetahuan sirah nabawiyah. Terima kasih.